Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintanwanti Anissa dari kelas 1C dengan NIM 22272100098. Di sini saya akan menceritakan dongeng asal-usul Situ Bagendit. Untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sigit Setiawan MPD. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebelah utara kota Garut terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Tanah desa yang subur dan tidak kekurangan air sangat membantu petani untuk menghasilkan padi dengan kualitas yang baik. Meski begitu, para penduduk di sana tetap hidup dalam kemiskinan. Ini disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang kaya raya. Tengkulak itu bernama Nyai Endit. Nyai Endit merupakan seorang perempuan kaya yang tinggal di desa itu. Semenjak suaminya meninggal, ia memperoleh warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut membuat Nyai Endit menjadi kikir dan congkak. Nyai Endit sering menekan para petani yang tinggal di desa tersebut. Ia seringkali memaksa para petani untuk menjual padinya dengan harga yang murah. Dan ketika persediaan beras masyarakat habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang sangat mahal. Perbuatan Nyai Endit ini sangat merugikan masyarakat yang hidup di desa tersebut. Harta yang berlimpah hanya membuat Nyai Endit semakin pelit. Bahkan, Nyai Endit tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang untuk meminta bantuannya, Nyai Endit menolaknya dengan angkuh. Ini semua kan harta milikku, untuk apa juga aku membagikannya pada warga? Mereka itu bisanya hanya minta-minta saja. Seharusnya mereka bekerja lebih keras jika ingin kaya sepertiku, ungkap Nyai Endit. Nyai Endit lebih senang menghabiskan hartanya untuk mengadakan pesta di desa tersebut. Di tengah kemeriahan pesta, Nyai Endit terbiasa memamerkan harta kekayaannya pada warga setempat dengan sombong. Pesta yang diadakan selalu saja mendatangkan perkara lebih besar bagi rakyat. Pesta Nyai Endit selalu membuat penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan, banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara, Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan di rumahnya. Aduh, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endit, kata seorang warga kepada tetangganya. Harganya kini 5 kali lipat lebih mahal dibanding saat kita menjualnya dulu. Bagaimana ini? Ucap warga lainnya. Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul, ucap warga yang lain. Lalu, di suatu hari yang sangat terik, Nyai Endit kembali mengadakan pesta yang amat besar. Hal ini membuat warga setempat merasa khawatir karena persediaan beras mereka yang akan habis dan terik matahari penanda musim kemarau telah tiba. Di tengah pesta yang diadakan Nyai Endit, dari kejauhan datanglah seorang pengemis tua. Ia memakai pakaian compang-camping dan celana yang lusuh. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk melewati rumah penduduk dengan tatapan iba dan menemui Nyai Endit di rumahnya. Tiba-tiba saja pengemis tua itu berkata, "Nyai, tolong berikanlah hamba makanan sedikit saja. Hamba lapar sekali karena sudah beberapa hari belum makan." Nyai Endit yang melihat pengemis itu pun merasa terganggu.
Ia pun berusaha memanggil penjaga untuk mengusir pengemis itu dari rumahnya. Dengan nada tinggi dan rasa jengkel Nyai Endit berkata, "Pergilah kau dari rumahku, dasar pengemis kotor. Apa kau tidak melihat aku sedang berpesta? Kamu mengacaukan semua kegembiraanku dengan baumu itu." Tidak lama, para penjaga pun tiba dan memaksa pengemis tua itu untuk segera pergi. Lalu, pengemis itu pun pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Hari pun berganti, namun Nyai Endit masih merasa tidak nyaman atas kedatangan pengemis lusuh di pestanya kemarin. Ketika ia keluar dari rumah, ia pun menemukan sesuatu yang aneh. Di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah dan tidak ada satupun warga yang mengetahui mengapa tongkat tersebut ada di sana. Lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang berhasil mencabut tongkat tersebut, meski banyak warga yang telah mencoba menariknya beramai-ramai. Nyai Endit yang penasaran berusaha mendekati kerumunan warga yang tengah mencoba menarik tongkat tersebut. Tanpa diduga, ternyata pengemis yang Nyai Endit usir sebelumnya datang kembali. Melihatnya, Nyai Endit pun merasa geram. Nyai Endit pun segera berkata pada pengemis itu, "Rupanya kau kembali, pengemis tua. Jangan-jangan tongkat aneh yang tertancap di tanah itu akibat ulah kau. Cabutlah dan segera pergi dari sini." Lalu, pengemis tua pun segera mencabut tongkat tersebut. Warga pun terheran mengapa pengemis tua itu mampu melakukannya, padahal tidak ada satupun warga yang mampu mencabutnya. Dan setelah tongkat itu dicabut, tiba-tiba saja air mengalir dari tempat tersebut. Semakin lama, air yang mengalir pun semakin deras dan tinggi, hingga memenuhi tempat tersebut. Karena takut tenggelam, para penduduk pun bergegas menyelamatkan diri. Mereka segera mencari tempat yang lebih aman. Berbeda dengan Nyai Endit, ia tetap berdiam diri di rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan, dan tidak ingin meninggalkan hartanya. Hingga akhirnya, ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat itu pun berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari nama Nyai Endit. Makna yang dapat kita ambil yaitu, janganlah mempunyai sifat seperti Nyai Endit yang kikir dan pelit, karena itu merupakan sifat yang buruk dan tidak terpuji. Dan kita harus saling menghormati, mengasihi, menyayangi, menolong sesama, khususnya membantu orang yang mengalami kesulitan selagi kita mampu untuk menolongnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.